Alhamdulillah verifikasinya berhasil juga teman-teman. NPWT-nya lewat online 100% sukses. Silahkan dicoba. Selamat datang di channel Eko TV. Oke, buat teman-teman ya, kali ini Eko TV tidak membahas masalah miniatur, akan tetapi akan membahas permasalahan MPWT ya. Untuk permasalahan ini, apa sih manfaat NPWT untuk pribadi? Pertama adalah fungsi NPWT adalah agar Anda tidak terkena denda karena tidak membayar pajak. Dengan memiliki NPWT, maka Anda akan rutin membayar pajak sehingga tidak terlambat dan mendapatkan sanksi denda. Yang kedua, fungsi NPWT adalah sebagai salah satu syarat pengajuan kredit ke bank atau lembaga keuangan. Lalu kapan kita harus punya NPWT? Siapa yang wajib memiliki NPWT? Pada dasarnya adalah semua orang pribadi dan badan usaha yang sudah memenuhi ketentuan, yaitu orang pribadi yang mempunyai usaha atau pekerjaan bebas wajib daftar NPWT 1 bulan sejak usaha atau pekerjaan bebasnya dijalankan. Berapa pajak yang harus dibayar NPWT? Penghasilan sampai dengan 60 juta kena tarif 5%. Penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu kena tarif 15%. Penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta kena tarif 25%. Penghasilan di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar itu kena tarif 30%. Nah, sekarang apa bedanya NPWT pribadi dan badan? Jika NPWT diawali dengan angka 01, 02 atau 03, maka NPWT tersebut milik wajib pajak badan. Sedangkan jika 2 digit pertama diawali dengan angka 07, 08 atau 09, maka NPWT tersebut memiliki wajib pajak orang pribadi. Oke, apakah semua orang harus punya NPWT? Menurut per 20 PJ 2013, orang pribadi atau badan wajib memiliki NPWT nomor pokok wajib pajak apabila dia telah dinyatakan memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Oke teman-teman, itu sekilas pemahaman mengenai fungsi dari NPWT. Lalu bagaimana cara membuat NPWT? Mari kita simak bersama-sama. Terima kasih.
masih salah, nggak sama ya. Sebentar saya betulkan dulu. Ini kita buat kata sandi. Untuk aktivasi ya, aktivasinya kita tetap menggunakan, nah ini saya akan menggunakan HP ya. Ini paling ya agak-agak rumit lah, tapi ini ya simpel juga. Kadang ada yang bilang 5 menit jadi, dan ini kenyataannya ya lama juga prosesnya, hampir sekitar 30 menitan lah. Ini saya ada kendala di permasalahan sandi. Biasanya untuk yang pertama itu ya kadang begini, ada kendala-kendala. Nah, di sini kita disuruh untuk mengisi pertanyaan dan jawaban sebagai penguat akun. Setelah itu kita isi kode captcha-nya ya. Jadi buat teman-teman ini bisa sambil dipraktekkan, karena ini saya juga ngerjainnya lambat ya, nggak saya cepatkan karena ini apa adanya pengerjaannya. Saya juga ngetiknya juga lambat ini. Nah, karena media yang saya gunakan adalah HP ya, karena untuk sekarang antara Android dan komputer hampir sama fungsinya. Oke, setelah itu kita masukkan captcha dulu ya. Ini belum masuk, nunggu loading. Oke, berhasil ya. Berhasil, kita buka lagi email kita untuk ke tahap registrasi data. Nah, kita buka emailnya. Nah, ini emailnya. Tadi saya mendaftarkan dengan nama, nah ini untuk bapak saya nih, saya. Nah, di sini ada, kita udah mendapatkan email bahwa kepada yang terhormat ibu atau bapak. Nah, kita melakukan ya, kita langsung verifikasi lagi ya. Nah, verifikasi lagi dari email. Nah, akun atas nama telah selamat. Nah, ini akunnya kan. Jadi sekarang tinggal langkah selanjutnya adalah mengisi masuk ke akun. Nah, untuk registrasi data, kita cukup masukkan email yang kita daftarkan tadi ya untuk verifikasi. Nah, kita juga masukkan password kita yang kita buat tadi itu. Jangan lupa captcha-nya besar kecil dan hurufnya serta angkanya harus sesuai biar cepat. Nah, setelah kita login, kita akan di sini akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, kita mengisi kategori. Kategori wajib pajak kita pilih untuk pribadi ya, orang pribadi. Nah, di sini kita isi semua. Kita adalah sebagai pusatnya, karena kita itu buat pribadi berarti kita pusat ya. Kalau untuk kantor kita ada cabang dan OPT. Lanjut, kita langsung lanjutkan saja. Nah, kategori pertama udah. Sekarang adalah identitas. Mengisi identitas harus sesuai dengan tempat ya. Tempat atau memang benar-benar identitas kita sebagai
pendaftar atau pengaju NPWT. Nah, kita isi sesuai dengan KTP kita ya. Nah, ini saya isi KTP. Untuk masalah gelar ya, jangan dulu diisi. Nah, tempat tanggal lahir kita isi juga sesuai dengan KTP kita. Jadi ini membutuhkan proses ya, agak lama sedikit, tapi ya memang harus teliti juga mengisinya, karena apabila data yang kita masukkan tidak sesuai dengan KTP ataupun yang lain ataupun paspor kita, nantinya akan bermasalah di dokumen-dokumen yang lain. Akhirnya kita harus mengulang lagi. Jadi isilah dengan apa yang tertera di paspor kita atau di KTP kita, identitas kita asli. Nah, ini karena lama ya. Nah, kita isi kota tanggal lahir kita ya di sini. Tempat lahir kita di mana ya, karena ini di Purbalingga, kami isi dengan di Purbalingga. Nah, jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, karena data ini juga sesuai dengan data di kantor sipil. Kalau nggak sesuai, nantinya kita itu tidak bisa terverifikasi. Nah, jadi antara kakak dan nomor NIK nanti akan harus sama, karena ini hubungannya dengan catatan sipil ya, yang mendata data kependudukan asli warga Indonesia, karena ini saya di Indonesia. Kita isi nomor NIK sesuai dengan KTP kita atau nomor kakak kita, begitu juga dengan nomor kakak kita. Nah, untuk NIK-nya juga sesuai dengan NIK yang ada di KTP serta nomor kakak sesuai dengan yang di nomor kakak, biar semua itu terverifikasi dengan benar. Nah, untuk selanjutnya ya, teman-teman bisa praktekkan secara langsung sambil menyimak, karena ini durasinya lumayan panjang juga ya. Nah, enggak 5 menit. Kalau 5 menit kadang ada yang bilang 5 menit jadi. Nah, kita verifikasi, jangan lupa diisi nomor teleponnya ya, biar nanti mudah dihubungi. Nah, ternyata punya saya salah di bagian nomor kakak ya, kurang satu huruf atau satu nomor. Nah, oke, sekarang sudah jadi lah. Ini udah nggak ada yang merah, identitasnya udah nggak ada yang merah. Kita klik aja yang warna hijau. Nah, identitas yang kedua udah jadi identitasnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap, nah ini identitas udah ada di registrasi. Nah, kita lalu yang tahap keempat ya, adalah sumber penghasilan. Nah, untuk masalah sumber penghasilan kita isi sesuai dengan provinsi kita masing-masing ya, mau digunakan untuk apa itu NPWT ya.
Kalau kita digunakan untuk pegawai negeri ya kita gunakan untuk pegawai negeri, tapi karena ini saya adalah seorang petani jadi saya isi dengan pegawai swasta aja. Nah, pegawai swasta ini sudah masuk. Nah, selanjutnya kita isi sesuai dengan keperluan usaha kita ya, karena ini tani ya saya isi tani, dan di sini saya tidak memilih karyawan, nggak usah, saya tidak punya karyawan ya, tapi untuk masalah pembukuan kita isi dengan pembukuan ya. Nah di sini kita isi lagi ya, tinggal cari aja KU-nya, kita isi jenis usaha kita karena di bidang pertanian, karena di sini banyak sekali ya jenis-jenisnya. Nah ini kita isi klarifikasinya ya untuk model ini. Oke, selanjutnya karena kodenya harus sesuai, ini ada permasalahan di loadingnya ini sebenarnya. Ini Kak, ini karena belum valid semua ya, belum validis. Nah ini perlu diperhatikan ya dalam mengisi ini, kadang hampir sama sih isinya, jadi kita samakan aja untuk bagian atas, tengah, dan bawah ya, biar tidak ada yang beda ya untuk datanya dari sumber penghasilan kita. Kalau beda akhirnya ini ya ada yang enggak masuk. Tanda-tanda yang enggak masuk adalah masih berwarna merah. Nah di sini masih merah, nah ini belum bisa, berarti masih ada kesalahan, ada yang belum diisi. Oh ternyata di sini adalah pekerjaannya saya sebagai seorang petani, maka saya akan tulis tani aja ya, petani. Nah oke, kita coba. Nah ini untuk keempat sudah selesai, penghasilan sudah selesai. Sekarang adalah alamat domisi. Untuk mengisi alamat domisi adalah alamat tempat tinggal kita ya, sesuai dengan isi alamat tempat tinggal kita menurut keadaan yang sebenarnya saat ini. Kolom jalan diisi nama jalan atau dusun atau kampung atau gang, perumahan ya. Ya di sini tidak boleh ada tanda baca ya, seperti titik, koma, dan tanda-tanda yang lain ya. Untuk alamat KTP, isikan alamat sesuai dengan dokumen atau identitas warga Indonesia asli, alamat KTP ataupun WNA, alamat pada kitas atau kita. Nah, kita isi dulu ya. Nah, kita isi selengkap-lengkapnya sesuai dengan KTP kita. Nah, saya isi dulu. Ini juga ada kode posnya diisi, termasuk kode wilayah. Kode wilayah itu perlu banget diisi, kalau tidak ada kode wilayahnya nggak bisa. Kita bisa menggunakan searching ya, dengan cara menuliskan dusun atau desa
juga kecamatan ya. Nanti domisili akan masuk. Nah, ini kode punya saya udah ada alamat domisilinya. Nah, ini kita cek dulu, cek ya benar belum. Lah ini masih merah, berarti masih ada kesalahan atau lagi loading ya. Nah, ini saya cek lagi, coba saya klik lagi. Oke, untuk masalah alamat domisili ini sudah selesai. Saya ke tahap selanjutnya, yaitu alamat tempat usaha. Khusus wajib pajak yang memiliki kolom penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas atau pekerjaan lainnya wajib mengisikan kolom alamat lokasi tempat usaha ya. Karena tempat usaha saya di rumah, ya anggap saja di rumah ya, kita isi aja sama dengan yang lain ya, yang sama dengan tempat yang tadi ya. Untuk alamat domisili sudah selesai. Lanjut ke alamat tempat usaha, kita checklist aja bagian atas, nanti secara langsung akan terisi sendiri. Kita tinggal nambahkan nomor HP saja atau nomor telepon ya. Catatan, apabila sama dengan alamat domisili, tandai centang pada sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Sekarang adalah persyaratan. Nah, karena di sini untuk persyaratan kita silakan untuk mengunggah foto atau scan. Nah, karena tidak perlu ya udah, kita tidak diperlukan, langsung ke tahap selanjutnya saja ya. Kita tidak disuruh untuk mengunggah foto kecuali yang untuk badan usaha. Kita pahami isi pernyataan. Nah, kita isi bahwa identitas kita itu benar dan juga lengkap, akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan yang dipersyaratkan. Selanjutnya adalah PP 23. Ini adalah cermati ketentuan wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha dengan penghasilan bruto kotor omset kurang dari ya, ini ya, termasuk peraturan. Lah, kita tinggal pilih mau yang 0,5% atau yang sesuai dengan penghasilan tarif sesuai undang-undang pajak. Oke, sudah saya pilih tadi ya. Nah, oke, ini sudah selesai ya untuk status pendaftaran MPWT. Kita cek nomor MPWT dan juga, nah ini udah muncul ya. Sekarang kita tinggal request token. Nah, kita request token untuk mengaktifkan. Nah, kita juga disuruh ngisi captcha dulu. Oke, kita tutup dulu ya. Untuk tab ini kita lihat email kita, karena captchanya, kode tokennya lewat email nanti ya. Nah, kita buka email kita, udah ada apa belum? Nah, ini udah ada. Nah, kita tinggal ambil token. Token itu yang bagian huruf ya, kita salin aja biar cepat. Nah, kita salin untuk masalah token, lalu kita kembali lagi. Nah, kita klik pernyataan. Nah, di sini kita disuruh untuk kembali ke daftar, langsung minta token. Setelah minta token, kita kirim permohonan ya. Nah, permohonan kita masukkan token kita. Nah,
Setelah dimasukkan ya, kita kembali ke dashboard. Oke. Nah, kita kalau tidak mau mengisi survei ya nggak usah diisi survei, karena ini udah selesai ya, tadi udah terverifikasi. Nah, coba kita lihat statusnya, sudah terverifikasi ya, status pendaftaran MPWT ya. Ini kantornya ada ya. Nah, terdaftar di kantor perpajakan di daerah tempat kota kita. Oke, sekian dari saya untuk permasalahan MPWT ya. Jadi jika bermanfaat silahkan di-share, dibagikan buat teman-teman yang sedang mengurus permasalahan MPWT. Terima kasih.